salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya doain yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur, amin. Yang jawab salam mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Yang jawab salam mudah-mudahan hari ini kita semua hadir dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi faddala bani Adam bil ilmi ala jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, guru-guru kita, para masyayikh, kiai kita, para asatid, para habaib, khususnya kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri yang telah memberikan daripada puji-pujian salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu juga beserta ayahanda saya yang ada di dalam, Habib Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf, lalu juga panitia penyelenggara acara Maulid baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga guru-guru kita yang ada di dalam majelis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, kita doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin. Kita doain mudah-mudahannya semua sehat walafiat, amin. Dan juga mudah-mudahan guru-guru kita semua yang hadir dalam acara nanti akan memberikan nasihat kepada kita, kita bawa pulang ilmunya jadi ilmu yang berkah buat kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin Bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada hari ini. Ini hari yang luar biasa, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Tadi yang laki Masya Allah ya, kita sudah mendengarkan khutbah dari seorang khatib, di mana tiap harinya, tiap hari Jumat kita dengar khatib selalu mengucapkan, selalu memberikan nasihat kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maka alhamdulillah hari ini kita berkumpul, kita buktikan makna bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hari ini kita hadir dalam rangka yang luar biasa. Tiada lain yang akan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita, dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa memandang wajah indahnya beliau, bisa melihat keadaannya beliau, bisa melihat secara langsung, secara zahir kita bisa melihat beliau, yang dimana orang yang melihat beliau adalah suatu kemuliaan yang luar biasa. Lanjut aja, nggak panjang lebar, karena habis ini nanti akan ada juga yang akan memberikan nasihat guru-guru kita. Pada intinya hari ini dalam rangka Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu saya ingin membacakan ini dari guru kita, Al-Maghfurlah Syekh Muhammad Zaini, atau yang sering kita dengar nama-nama beliau yang terkenal, yang masyhurnya guru sekumpul. Ini depan kita ada kata-kata dari beliau. Siapapun yang suka memuji, menyanjung, membesarkan nama Rasulullah SAW, setiap detiknya makamnya naik, kedudukannya dan martabatnya di sisi Allah itu bertambah mulia di setiap detik. Ini perkataan beliau Al-Maghfurlah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama kita harus mengetahui secara langsung
bahwasanya beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia di atas manusia. Kalau di zaman sekarang ada manusia yang kita jadikan panutan selain dari beliau, ada manusia yang kita jadikan idola selain beliau. Secara zahirnya bagus, tapi apakah manusia tahu secara batinnya? Dipuji oleh manusia-manusia yang lain, tapi apakah betul Allah Ta'ala melihat dia itu orang yang baik? Berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan cuma dipandang, bukan cuma dipuji oleh manusia, melainkan dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam isinya beliau. Secara zahir, secara batin, beliaulah manusia yang patut kita jadikan idola. Beliau yang patut kita jadikan contoh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Ini baru budi pekerti, dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pujian manusia, pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika seorang Arabi, orang Arab Baduy, datang kepada sahabat Nabi, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika ini datang kepada Sayyidina Umar, ditanya, wahai khalifah, wahai sahabatnya Rasulullah, seorang pemimpin, Amirul Mukminin, salah satu sahabatnya Rasulullah di antara banyaknya sahabat Nabi, coba ceritakan kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Ini Sayyidina Umar nggak bisa jawab. Sayyidina Umar menangis. Ini ditanya, tapi Sayyidina Umar nangis. Sayyidina Umar nggak bisa jawab. Akhirnya Sayyidina Umar nunjuk kepada Sayyidina Bilal, yang tiap harinya, yang ketika itu pada saat ada Nabi SAW, Nabi selalu menyuruh, memerintahkan Sayyidina Bilal untuk menjadi muadzin, untuk selalu yang mengumandangkan azan. Maka subhanallah, ini orang datang kepada Sayyidina Bilal. Datang kepada Sayyidina Bilal, sama Sayyidina Bilal nggak bisa jawab tentang akhlaknya Nabi. Sayyidina Bilal menangis, lalu menunjuk kembali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang ini Arabi udah bingung, kok Sayyidina Umar nggak bisa jawab. Sahabat yang luar biasa dekatnya sama Rasulullah, sahabat dari dulunya dekat sama Rasulullah, sama seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datang ini kepada Sayyidina Ali. Ketika datang kepada Sayyidina Ali menunduk, beliau menangis lalu kembali bertanya. Beda dengan sahabat yang lain, cuma menangis nggak bisa jawab. Sayyidina Ali kembali bertanya, wahai sahabat saya, kata Sayyidina Ali, coba kamu ceritakan semua kenikmatan, semua kehebatan, semua kenikmatan yang ada di muka bumi ini, sekarang kamu ceritakan di depan saya. Arabi ini bingung. Wahai imam, wahai sahabatnya Rasulullah, bagaimana mungkin saya ini bisa menceritakan semua kenikmatan yang ada di muka bumi ini? Bagaimana mungkin? Gak bisa. Sayyidina Ali menjawab, kamu gak bisa menjawab. Kamu gak bisa menjawab untuk menceritakan semua kenikmatan, semua kehebatan, semua kebesaran yang ada di muka bumi ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya dunia ini kecil, penuh dengan senda gurau. Lalu bagaimana aku bisa menceritakan tentang akhlaknya Nabi, sedangkan Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tentang dunia yang isinya di dalamnya senda gurau, itu aja Arabi nggak bisa jawab. Gimana pengen dijawab? Ini tentang Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang luar biasa, nggak bisa diceritain. Ini akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika pada saat perang Uhud, Nabi itu lagi perang, Nabi ikut perang pada saat itu, Nabi itu udah dalam keadaan yang luar biasa. Bibirnya beliau itu udah berdarah, sobek. Dahinya beliau yang mulia ini berdarah.
Lalu kita lihat kembali alisnya beliau, lalu juga dalam keadaan yang luar biasa. Berdarah beliau, giginya beliau patah. Sahabat ada yang bingung, ngelihat Rasulullah udah berdarah, itu darahnya nggak dibiarin ngalir ke tanah. Ditadahin sama Nabi. Biar darahnya ini nggak nyentuh ke tanah, ditadahin pakai tangannya. Kadang Nabi taruh di bajunya kayak begini, darahnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat bingung, kok Nabi melakukan demikian, aneh. Setelah perang reda, akhirnya ada satu sahabat yang berani nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan demikian? Kamu berdarah, kamu tadahi, itu darah kamu. Rasulullah jawab, ini akhlaknya Nabi, rahmahnya Nabi, kasih sayangnya Nabi. Ini yang bisa kita contoh sama-sama, luar biasa. Beliau jawab apa? Wahai sahabat saya ini mendengar apa yang tidak kalian dengar. Ketika darahku hampir jatuh ke bumi, malaikat-malaikat penjaga gunung mengatakan apabila darahku ini jatuh ke bumi sedikit saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka semua. Ini musuhnya Nabi. Sahabat pada bingung, maka ya Rasulullah doakan mereka agar mereka celaka ya Rasulullah. Rasulullah bilang, lah, tidak. Aku ini sebagai Nabi yang rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini. Aku adalah Nabi seperti itu. Maka terbalik, Nabi malah mendoakan mereka. Ini Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya kita, junjungan kita, idolanya kita, yang patut sama-sama kita lihat sifat-sifat, kisah-kisahnya beliau yang kita jadikan contoh di dalam diri kita dan kehidupan kita. Maka inilah warisannya Nabi Muhammad, warisannya Nabi. Apalagi ada anak kita yang hadir dalam acara ini, warisannya Nabi adalah akhlaknya beliau. Karena akhlaknya beliau, akhlak beliau yang mulia itu dikenang oleh semua orang. Bahkan ada orang yang benci sama beliau, akhirnya jatuh cinta karena budi pekertinya beliau. Beliau kata, kalau ada orang yang benci sama beliau, ada orang yang gak suka sama beliau, mencaci beliau, beliau buktikan bukan dengan kembali dengan kata-kata yang kasar. Beliau balikkan dengan budi pekerti. Beliau balikkan dengan akhlakul karimah. Kita lihat kisah orang yang buta. Orang yang buta tiap harinya mencaci memaki Rasulullah dengan kata-kata yang kasar. Gak pernah ngelihat Nabi tapi tiap harinya mencaci memaki Rasulullah. Suatu hari Nabi datang. Nabi kasih makan itu orang buta yang tiap harinya ngejelekin Nabi, yang gak suka sama Nabi. Dikasih makan roti oleh Nabi. Ketika Nabi menyuapi roti, kita lihat. Ini orang buta bukannya terima kasih, malah sebaliknya. Dia nggak tahu yang di depannya adalah Rasulullah, maka dicaci, dimaki, difitnah lagi Rasulullah di depan Rasulullah langsung. Nabi marah? Nabi nggak suka? Enggak. Nabi buktikan dengan budi pekerti. Nabi kasih makan dengan baik. Ditanya keadaannya, benar-benar udah dianggap keluarga sendiri oleh Nabi SAW. Sampai Nabi meninggal dunia, ini orang buta bingung, kok tiap hari yang datang kepada saya nggak datang-datang. Datang Sayyidina Abu Bakar, pengen ngikutin amalannya Rasulullah. Tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, anaknya beliau, istrinya Rasulullah, apa sih amalan Rasulullah yang paling kecil? Oh, itu Nabi setiap harinya ngasih makan kepada orang yang buta di jalan sana. Datengin oleh Sayyidina Abu Bakar. Dikasih makan, sama seperti Rasulullah, dicaci lagi, dimaki lagi, difitnah Rasulullah. Rasulullah difitnah, Rasulullah dicaci, Rasulullah diberikan kata-kata yang gak baik. Sayyidina Abu Bakar kesel, nggak terima. Lain dengan Rasulullah. Rasulullah tetap dengan budi pekertinya. Akhirnya nggak sengaja dengan kasar. Ketika kasar, ini orang buta tahu yang di depan saya ini bukan orang yang tiap hari ngasih makan kepada saya. Siapa engkau? Benar, saya bukan orang yang tiap hari ngasih makan kepada kamu, kata Sayyidina Abu Bakar. Yang biasanya ngasih makan engkau sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Nangis ini orang buta. Udah nangis, kembali lagi Sayyidina Abu Bakar ngomong, yang tiap hari ngasih makan kepada kamu itu adalah orang yang tiap hari kamu caci, kamu fitnah, kamu maki. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di situ luar biasa, buktikan dengan akhlak. Kita lihat
Hikmahnya apa? Ini orang buta tadi, yang tadinya benci, yang tadinya kesel, nggak pernah ngelihat Nabi. Nabi buktikan dengan budi pekerti masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Madza na'mal wa madza natasarraf? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita buktikan? Apa yang bisa kita tunjukkan kalau kita ini benar adalah umatnya Nabi Muhammad? Bukan cuma sekedar lisan. Apakah betul Rasulullah dulu sudah memberitahukan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita? Apakah betul kita sudah jalani? Rasulullah meninggalkan sunnah-sunnahnya kepada kita. Apakah ada satu aja minimal sunnah yang kita lakukan mencontoh dari beliau? Kalau memang ada, jelas kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Tapi hanya sekedar lisan, saya cinta sama Rasulullah, tapi tiap harinya dia lupa, tiap harinya dia jauh, tiap harinya ditanya coba sebutin satu kisahnya Rasulullah, dia nggak tahu. Bagaimana ini? Ketika seorang pecinta, ingatlah baik-baik, dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Apalagi mencintai Rasulullah. Ini banyak keuntungannya. Cinta sama Nabi ini banyak keuntungannya. Ngikutin Nabi, mencintai Nabi, itu banyak, kalau bahasanya kita, banyak sesuatu hadiahnya bagi kita. Maka dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian. Kita lihat ini hadiahnya. Orang yang ngikutin Nabi dicintai oleh Allah. Orang yang ngikutin Nabi, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni seluruh dosa-dosanya, karena ketika dia cinta kepada Nabi, Allah cinta kepada dia. Maka ada satu hadis, ketika seseorang dicintai oleh Allah, Allah Ta'ala itu memanggil malaikat Jibril. Ketika dipanggil malaikat Jibril, aku ini cinta kepada fulan bin fulan, contohnya dalam salah satu hadis. Maka Jibril mencintai orang ini juga. Ketika Jibril sampai kepada penduduk langit, Jibril utarakan, Jibril kumandangkan, oh fulan bin fulan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penduduk langit pada saat itu mencintai fulan bin fulan tadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadiahnya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa ambil. Terakhir, kecintaan pada Nabi adalah kecintaan yang luar biasa. Pernah suatu ketika Arabi, orang Arab Badui, ketika Nabi lagi khutbah, pada saat sholat Jumat, Nabi itu ditarik jubahnya. Ketika Nabi ditarik jubahnya, itu sahabat pada kesel, kok ada orang yang berani? Wahai Nabi, kapan kiamat bakal terjadi? Wah, ini pertanyaan yang berat. Tentang kiamat, baru pertama kali nih ada orang yang nanya tentang kiamat. Pertanyaan yang luar biasa. Nabi diem, Nabi lanjutin khutbahnya sampai selesai itu sholat Jumat. Lalu pada saat itu Nabi kembali bertanya kepada Arabi ini, kenapa kamu bertanya kapan kiamat bakal terjadi? Emangnya apa yang sudah kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Ini Arabi jawabnya tulus. Dan insya Allah sama-sama bisa kita bawa contoh buat kita, motivasi bagi kita. Ini Arabi bilang, wahai Rasulullah, ibadahnya saya ini tidak seperti orang-orang soleh. Salatnya saya tidak seperti orang-orang soleh yang total dalam ibadah-ibadah mereka. Zakatnya saya, puasanya saya, dan kebaikan-kebaikan saya tidak seperti sehebat orang-orang soleh. Tapi ada satu ya Rasulullah, ada satu yang saya tanamkan di dalam hati saya, yaitu kecintaan saya kepada Allah dan kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ini Arabi diberikan jawaban oleh Rasulullah salah satu hadis yang mulia. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dicintainya. Jelas. Maka hari ini kita berharap semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW
kita mencintai Nabi Muhammad. Semoga ini menjadi saksi kita nanti, mudah-mudahan dikumpulkan dengan Rasulullah, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan dengan orang-orang saleh, dikumpulkan dengan guru-guru kita, dikumpulkan dengan para aulia, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, hanya dapat Al-Fakih sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.